Ya, saya sendiri juga mempunyai kesaksian bahwa Roh Kudus memang membantu saya bila saya siap membaca Perjanjian Baru dan saya meminta kepada Tuhan Yesus, tolonglah untuk menguatkan iman saya. Saya meminta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus dan dengan senang hatinya dia memberikan Roh Kudus kepada saya, itu berbahasa roh, dan sehingga hari ini dalam segala apa hal pun Roh Kudus selalu mengingatkan kita dan selalu menguatkan saya dalam apa situasi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan begitu menyayangi kita dan tidak pernah dia lupakan kita sebagai anak-anaknya yang datang kepada dia. Jadi Matthew juga Matthew juga ingin berkongsi berkaitan dengan Roh Kudus di sini. Those days I did not know how the Holy Spirit can communicate with me. Pada masa-masa dulu, Matthew tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nobody is there to guide me. Pada masa itu tidak ada orang yang mendukung dia, membantu dia untuk mengenali bagaimana Roh Kudus ini bekerja di dalam kita. So I just speaking of tongue, hallelujah, 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 hallelujah. Jadi Matthew selalu bercakap hanya haleluya, 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 puji nama Tuhan begitu sahaja. So there was one time I stopped, I'm tired because I don't know how to respond to the call of the Holy Spirit. Pada satu masa itu dia begitu lelah, penat. Dia tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. So I receive a dream. Lalu Tuhan memberikan dia mimpi. I receive a dream. Then Satu mimpi. I saw myself in the house. Dia menemukan dirinya di sebuah rumah. Okay, and then I saw a window. Dia melihat tingkap di bilik. And then I saw outside the window got a lot of white birds. Di luar tingkap rumah itu, tingkap bilik itu, dia melihat banyak burung merpati. I'm inside the house, inside the room. Dia berada di dalam bilik dan burung merpati itu di luar bilik itu. So what I did, I closed the window. I don't want the white dove to come to enter. So apa yang dia buat? Dia pergi tutup tingkap itu sebab dia tidak mau burung merpati itu datang ke rumah. So after that, kemudiannya I feel so sad. Dia merasa terlalu sedih. I do not know why. Dia tidak tahu kenapa dia merasa sedih. And then just like emotion, a lot of emotion. And then one of my friend called. I tell him. I tell him. Lalu dia berasa susah hati dan beremosi. Lalu seorang kawan dia datang. He's a Christian also. Dia berkongsi juga seorang Kristen. So I tell him all my experience, my dream experience. Lalu Matthew berkongsi dengan dia apa mimpi-mimpi yang dia melihat. Then this person told me that it might be Holy Spirit. You prevent Holy Spirit from speaking of tongue. You need to continue. Lalu orang itu Kristen itu dia katakan kamu menghindari Roh Kudus untuk menghampiri kamu. Sebab itu hati kamu itu tidak aman. Jadi kamu kena berbahasa roh. Carilah Roh Kudus itu. So I feel the conviction. Jadi Matthew merasa salah. So I ask forgiveness from God. Lalu dia meminta ampun kepada Tuhan Yesus. And then I saw in a spiritual side, I saw a lot of white dove come all over my body. Lalu dalam penglihatan dalam roh, alam roh, dia melihat banyak burung-burung merpati datang kepadanya. And then from that day, I know slowly I know how to speak with the Lord, like this Lord speak to me, you know. Dari masa itulah perlahan-perlahan dia belajar bagaimana berkomunikasi dengan Roh Kudus. Without Holy Spirit, I might not be sitting here. Kalau tanpa Roh Kudus, dia mungkin tidak akan duduk di sini dan berbicara dengan kalian semua sekarang. That is one of my kesaksian. The second one is I received this today. Itu satu kesaksian dia yang dulu, dan ini satu lagi dia menerima hari ini. Mimpi pada hari ini that dia menerima satu mimpi hari ini. I saw that like a lot of people, many people. Dia melihat banyak orang like us lah, like seperti kita walking heading to the wedding feast. Menuju kepada satu pesta pernikahan. Or like attending a worship service. Atau seperti menghadiri satu ibadah. Seem like we all are wearing a fine clothes. Sepertinya kita semua berpakai pakaian yang cantik-cantik, bagus. But on our way, tapi dalam perjalanan kita, I saw our journey was not easy. Dia mendapati perjalanan kita bukan begitu senang. We reach at the situation.
kita berjumpa dalam satu situasi sukar I saw a river, di mana saya melihat sebuah sungai and the color of that river is black in color. dan sungai itu airnya berwarna hitam. And the river is quite dangerous. Dan sungai itu tampaknya terlalu bahaya. I don't know how to cross the river. Saya tidak tahu bagaimana kita harus mengharungi, menyeberangi. menyeberang dia. Same for the rest. Other people also do not know how to cross the Orang river. lain juga tidak tahu bagaimana untuk menyeberangi sungai tersebut. Then I saw Lalu saya melihat a rock appear one by one. satu batu demi batu di perjalanan tersebut. One on the surface, Di di permukaan air, permukaan sungai itu, dia Which- melihat batu. which enable us to step on that rock to cross the river. Di mana ia membantu kita untuk menyeberangi sungai itu dengan memijak batu-batu tersebut untuk menyeberangi sungai tersebut. The lesson that I learned from this dream Apa yang saya pelajari daripada mimpi ini adalah, was, even though we all are facing a lot of challenges or difficulties in life right now, walaupun kita menghadapi beberapa rintangan atau tentangan dalam hidup kita sekarang ini, pada waktu-waktu begini, the Lord will provide a way out to escape from it. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar untuk kita melepas daripada ini. The verses in 1 Corinthians 10 verses 31, Ayat-ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 31 came to my mind muncul dalam pikiran saya, where it was stated, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. tidak ada apa-apa godaan yang menguasai Anda kecuali What is common to mankind. apa yang umum bagi umat manusia. And God is faithful. Dan Allah itu setia. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan Anda untuk dicobai melebihi apa yang kamu tahan. But when you are tempted, Tetapi ketika kamu tahan, He will also provide a way out dia juga akan memberikan jalan keluar so that you can enjoy it. agar kamu dapat menanggungnya. The moral of this dream is in Proverbs 3 verses 5 to 6, I think. Moral yang dari penglihatan ini yang saya dapati adalah dalam Amsal 3 ayat 5. 5 to 9, yes. Trust in the Lord with all thine heart, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu and lean not on thine own understanding. dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. In all thy ways acknowledge him, Dalam segala cara akui dia and he should direct thy path. dan dia akan mengarahkan jalanmu. My dear brothers and sisters in Christ, Saudaraku yang terkasih dalam the Kristus, dream that I saw, mimpi yang saya lihat itu, the result of the dream, keputusan yang dapati dalam mimpi itu ialah we did not fell on that dirty water, kita tidak jatuh ke dalam air yang kotor itu, yang berwarna hitam itu. because God had provided a rock that we need, which enable us to cross the river. Kerana Tuhan telah menyediakan batu-batu untuk kita menyeberangi sungai itu. According to the Bible, the Lord is our rock Menurut Alkitab, Tuhan itu adalah batu karang and kita. our fortress and deliverer. Dialah pembenteng dan penyelamat kita. He will help us to reach to our final destinations. Dia akan membantu kita untuk mencapai tujuan akhir kita, Our next event will be the wedding of the Lamb. yaitu acara kita yang seterusnya adalah pernikahan anak domba. We are heading to the wedding of the Lamb. Kita tengah menghampiri pernikahan anak domba. But did you see what is happening now in this world? A lot of challenges and difficulties. Tetapi apa yang kita bisa sekarang, kita melihat banyak tentangan dan rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Many children of God cannot go to work. Banyak anak-anak Tuhan tidak dapat pergi ke pekerjaan. Even the children cannot go to the physical school. Even anak-anak kecil tidak bisa pergi ke sekolah. We cannot go and travel. Kita tidak dapat menaiki pesawat untuk pergi ke sesuatu tempat. But do not worry, the Lord will help us to escape from all these things. Tetapi kita enggak usah bimbang kerana Tuhan akan tolong kita untuk mengharungi segala benda ini. He will be coming soon.
Dia akan segera datang. We are going to attend the wedding of the Dan Lamb. kita akan menghadiri pernikahan anak domba In itu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Therefore, do not worry, my dear brothers, sisters, and Jadi Christ. jangan sekali-kali khawatir sama sekali. The Lord Jesus Christ will take care of everything. Tuhan Yesus akan melakukan segalanya buat kamu. God bless us all. Maranatha. Tuhan berkati kita semua. Maranatha. Amen. Amen. Amin. Jadi kita bersyukur ya. Jadi kita juga Siapa yang ingin bersaksi? Ibu Victory. Mungkin Ibu Victory ada apa-apa untuk dikongsikan sama kita di sini? Ya, silakan Bu Victory. Terima kasih Pak Efros dengan Ibu Mary, Pak Matthew. Saya tadi perhatikan Ibu Mary dengan Pak Matthew ini, waduh seperti saya lihat KKR ya. Kalau KKR berbicara dari luar negeri itu ada penerjemah luar biasa. Ibu Mary sekali bahasa Indonesia. Haleluya. Pak Matthew tuh takut kalau dia cakap bahasa Malaysia. Sebab Dia ini takut alat nanti Tuhan kan. dia takut salah perkataan, Nanti jadi dia dia tidak berani untuk ngomong dalam bahasa Melayu. Iya, iya. Saya pandai cakap bahasa Melayu. Tapi dia bisa cakap Iya, iya. Haleluya. Ya, saya tadi perhatikan, aduh Ibu Mary sama Pak Matthew ini seperti lagi KKR. Di Indonesia kan kalau pembicaranya dari luar negeri kan ada penerjemahnya ya, seperti itu. Ibu Mary ya penerjemahnya, Pak Matthew-nya yang banyak. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur berada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Saya merasa diberkati dengan firman Tuhan yang tadi Pak Efros sampaikan. Dan saya merenung-merenungkan, saya bilang, aduh Tuhan, sepertinya saya baru dapat hamba Tuhan yang begitu ya, pas sekali. Dan saya dulu punya hamba Tuhan juga yang saya banyak belajar dari beliau, ibu rohani saya, tapi beliau sudah meninggal. Saya banyak belajar tentang karunia-karunia roh dan alam roh. Dan puji Tuhan saya ada di tempat ini ya, saya seperti dibangkitkan kembali roh saya menjadi masuk lagi di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, ke depan ya mungkin terus terang saya dapat puasa, tetapi dengan melihat ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang puasa, kayaknya saya harus ikut juga ini, entah mungkin hari Senin tapi saya sudah niat saya akan bergabung dengan ibu dan bapak-bapak sekalian untuk ikut ada dalam doa puasa 40 hari. Ya, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terus saya mau tanya sama Pak Efros ya, maksudnya cara berpuasa itu yang Pak Efros atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang jalankan selama ini tuh bagaimana gitu? Apakah satu hari makan sekali aja malam atau 2 kali misalnya malam, atau bagaimana ya puasanya? Sekali aja makan malam saja terus langsung tunggu sampai besok malam lagi atau bagaimana gitu? Mungkin bisa bagikan sehingga kita bisa seragam begitu ya. Terus doa apa yang di pokok-pokok doa yang didoakan, kemudian jam-jam doanya gitu. Mungkin bisa dibagikan begitu buat yang khususnya saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sebelum sampai kepada Pak Matthew nanti yang menjelaskan soal puasa, karena ini juga suara Tuhan yang kita terima lewat Pak Matthew. Ini cuma mengingatkan aja. Memang kita ini KKR Bu ya. Pembicara dari luar negeri, bahkan Roh Kudus dari luar angkasa lagi setinggi-tingginya. Baru satu lagi, karena tadi Ibu sudah mengaku sudah bangun ya, karena saya lihat juga kemarin itu waktu Ibu melayani berapi-api. Saya lihat Ibu lah dulu nanti, kalau nanti ada pemberitahuannya. Kita setuju semua ya Ibu nanti yang melayani hari Sabtu depan. Amin. Amin. Syukur. Oke, silakan Pak Matthew dan Ibu Mary menjawab, dan juga kawan-kawan yang lain soal puasa ini. Pasal puasa. Oh, pasal puasa. So you first.
how to crucify the flesh. Okay. Kalau mengikut saya, kalau puasa itu kalau bilang bukannya mudah ya, betul-betul bukan mudah. Kerananya puasa itu menyalipkan daging bukan hanya dari faktor makanan atau minuman, tetapi juga dari segi pikiran, dari segi hati, dari segi perbuatan. Itu semua harus dititik beratkan sekali. Kalau kira makanan, minuman itu mungkin kita bisa buat ya. Kalau perlahan-lahan kita mulai dengan puasa makanan. Maybe kita mulai dengan minum sahaja, minum air suam sahaja duluan. Kemudian baru ditingkatkan tidak makan makanan macam kami bermula dengan minum air saja dulu dari mula puasa kami daripada sebelum matahari terbit sehingga matahari terbenam. Lalu boleh kiranya 12 jam dalam satu hari. Jadi sebelum buka puasa itu kita bisa minum minuman manis ataupun makan sedikit. Lepas tu buka puasa pun kita makan. Tapi kita nggak bisa, sebab bila kita cakap puasa ini, kita harus menyalipkan diri. Kita nggak boleh ikut, ada segelintir orang kan, kalau puasa itu dia bilang, oke, waktu puasanya 12 jam. Nanti selepas puasanya dimakannya semua benda. Itu bukan menyalipkan badan ya. Itu maksudnya, tidak Pak, saya puasa 12 jam dulu, nanti selepas itu saya makan sedap-sedap, saya memakan ini, saya memakan ini. Itu bukan menyalipkan, menyalipkan daging. Itu maksudnya, saya puasa sebab saya harapkan sesuatu, kemudiannya saya boleh makan. Jadi pikiran itu pun sama sekali. Yang paling sukar waktu-waktu puasa adalah pikiran dengan hati kita. Apatah lagi kalau kita masih bekerja. Dengan satu-satu situasi, si iblis ni cuba untuk membuat puasa kita ini tidak berkualiti. Kita boleh bisa tidak berkualiti. Karena pada masa-masa puasa itu si iblis memang tidak suka sebab bila kita ada puasa, penebusan boleh berlaku dalam satu-satu benda itu. Jadi si iblis akan menggunakan mungkin bukan melalui kita tapi melalui orang sekeliling kita membuat kita marah. Contohnya kita bekerja. Kita bekerja aman, kita tahu kita puasa. Tapi satu situasi mungkin teman sekerja kita membuat kita marah. Laluan kita merasa emosi dan bila kita marah itu sudah kira kita tidak menyalipkan badan, menyalipkan daging kerana kita marah. Sebab kalau kita puasa, kita kena mengawal pemikiran kita kena mengawal makanan kita, hati kita, dan perbuatan kita. Jadi itu yang paling sukar untuk dibuat kalau datangnya soal puasa. Apatah lagi kalau kita ini dalam satu situasi yang boleh membuat kita emosi dalam sesuatu benda dan kita marah. Contohnya anak ataupun teman sekerja yang secara tidak langsung mereka membuat kita beremosi dan marah. Jadi dari segitu, saya sendiri pernah mengalaminya. Bila waktu puasa ini saya, Tuhan, sabar. Anak buat sesuatu, sabar. Teman, tidak apa kita maafkan. Tuhan, saya sabar. Itu memang sukar sekali sebab kita ada daging kan. Jadi tetapi kita cuba. Tuhan, kalau kita buat salah itu maafkan saya. Saya akan cuba lagi supaya saya tidak marah lagi. Pertobatan, Tuhan melihat pertobatan kita. Tuhan melihat proses kita. Walaupun kita tidak sempurna dalam satu itu, tetap melakukan. Tuhan, tidak apa, saya akan lagi buat baik lagi. Saya akan taubat lagi, saya akan buat. Tapi jangan buat satu benda itu salah, jangan tetap buat salah. Tapi kalau apa-apa benda yang kita susah untuk buat tu, kita minta kekuatan Tuhan, maafkan. Bagilah saya supaya saya tidak marah. Bagilah saya semangat supaya saya tidak beremosi dalam sesuatu hal itu. Jadi kalau bilang saya, puasa itu daripada makan dengan minum, yang paling sukar untuk kita praktik adalah pikiran, hati, dan perbuatan. Kalau itu kita boleh atasi, maksudnya dari pandangan Tuhan, puasa kita sudah jadi berkualiti. Sudah berkualiti dan sudah diterima Tuhan. Itu daripada pandangan saya. So Matthew, pandangan saya like fasting, puasa kan. Early in the morning when you start your fasting, you ask the Lord to give you strength. Kalau Matthew dia cakap kalau pagi-pagi sebelum kamu start
fasting, kamu bermula dengan puasa, ask the kamu- Lord for strength. kamu tanya Tuhan untuk memberi kamu kekuatan pada hari tersebut. The first one, that's what you do. Itu yang pertama yang kamu harus buat. Macam mana pun you can make it. Kalau kamu sebelum bermula puasa pagi itu, kamu meminta Tuhan menguatkan kamu dalam puasa itu, pasti dalam apa situasi, puasa kamu akan berjalan lancar. When I was young, those days, Matthew waktu-waktu muda dahulu, even on Good Friday also I eat fried. walaupun waktu apa itu Good Friday kan, hari Jumat itu, dia mesti makan ayam. No, I Makan daging. I would say, why must I fast? Dia bilang, kenapa saya perlu puasa? That type of person I am. Those Itulah dia. Dia Those memang dulu-dulu begitu. Kalau kenapa dia susah untuk puasa, But kenapa perlu puasa, itu pikiran when, dia. when God called me, Tetapi bila Tuhan memanggil dia, I start fasting from 1 day dia bermula puasa daripada 1 and hari, 3 days, kemudian ikuti 3 hari, 7 days, kemudian ikuti 7 hari, 21 days, kemudian 21 hari, vegetarian, kemudian turun ke apa tu, jangan makan daging, makan 20 sayur-sayuran sahaja like Daniel. seperti Daniel. Then 40 days, Lepas tu 40 hari puasa, then 3 months, lalu 3 bulan puasa, then suddenly 3 days without food. dan kemudiannya dia puasa 3 hari tanpa makanan. Then Berterusan. I start to enjoy fasting. Kemudian dia sudah berasa senang hati untuk membuat puasa Sekarang, berterusan. now, when I start fasting, Sekarang bila dia puasa, I pray, I can feel the presence of God. saya berdoa dan akan fikirkan kehadiran Tuhan yang kuat. The glory of God. Kemuliaan Tuhan nampak begitu cepat. When I fasting, when I speaking of tongue, Bila dia puasa dan berbahasa roh, the Lord can simply speak to me. Tuhan dengan mudahnya boleh berkomunikasi dengan dia. Tapi not in speaking raw, in English, in the language that I can understand. Tapi bukan dalam berbahasa roh, tapi dalam bahasa English yang dia faham, bahasa yang dia faham. Saya speaking of tongues ini, Dia berbahasa roh, the Lord reply to me in English. tetapi Tuhan menjawab dia menggunakan bahasa Inggris yang dia faham. Yang saya faham. So I feel peace. Every time I fast, I feel peace and I can feel that God is working. Jadi setiap kali puasa itu hati dia merasa aman, dia merasakan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Even when the enemy try to attack, Walaupun si iblis cuba untuk mengacau, when I fast, I become strong because Holy Spirit of God is very strong inside. Kalau si iblis cuba untuk mengacau, waktu itu bila dia puasa, dia merasakan Roh Kuat, Kudus di kuat, dalamnya kuat. Jadi dia Just like dapat out from the belly. Satu daripada bawah perutnya, dia dapat merasakan satu Kekuasaan. kuasa Roh Kudus yang terlalu kuat. Yes, from there I can see vision, dreams. That is why I like fasting. Dari sanalah dia dapat mudah melihat And penglihatan, then a lot of mimpi, breakthrough in a real life. Like dan this. dia dapat melihat penebusan yang terlalu cepat dalam hidup seharian ini. We fast for this financial problem about my personal loan in the past. Ya, kami pernah berpuasa berapa hari? 21 hari. No, I mean recently we facing Baru-baru ini kami bank menghadapi asked us to pay them. masalah keuangan ya, So we just daripada bank. Jadi kami terus pergi ke puasa. ask. The Lord say, I will help you. Dan Tuhan Yesus mengatakan, saya akan membantu kamu. So the Lord show mercy to me, give another 3 more months. Jadi Tuhan Yesus membantu saya dengan bagaimana? Dengan memberi lagi Pembayaran. penangguhan pembayaran. So I just not Beberapa need to bulan. pay another 3 more months. Jadi saya enggak perlu bayar lagi 3 bulan. Personal loan. Hallelujah. Amen. Hutang personal. Jadi ini salah satu cara aspek Fasting. yang Tuhan membantu important. bila kita berpuasa dan ingin bantuan Tuhan dalam hidup seharian kita. Paling saya suka when I fast, I feel the peace of mind. Yang paling saya suka ialah bila saya puasa, saya berasa aman. Hati tenang. Hati betul-betul tenang. Itu yang I like. Ya. Itu yang dia suka. Paling efficient fasting for the beginners, just drink plain water, start from sunrise until sunset. Puasa yang paling efektif yang orang yang Permulaan lah, puasa mula-mula itu daripada Suggestion matahari terbit, sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, Minum minum air air suam sahaja. Ini kalau untuk permulaan.
permulaan. Itu paling bagus untuk orang yang tidak pernah puasa, tidak pakar kan. Jadi Try lagi. try, coba yang ini dulu. Ini memang efektif. Bila dah lepas ni, then you go for more drastic. Ah. Tak minum, tak makan for 40 days. Selepas kamu bisa puasa begini dengan minum air suam saja, baru kamu pergi meningkatkan lagi, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu dapat puasa dengan aman, tidak ada apa-apa masalah. Prayer and fasting are two powerful weapons to defeat the enemy. Doa dan puasa adalah dua senjata yang paling kuat untuk berlawan dan mengalahkan si iblis. The enemy will really scared to go near you. Si iblis itu akan takut untuk menghampiri kamu kalau kamu doa dan puasa. Ini dua senjata Because yang paling So ditakutinya. God is protecting you. Now you can feel the glory of Karena God. Tuhan melindungi kamu dan kemuliaan Tuhan boleh kamu rasahi hadirat Tuhan ke atas kamu. Whatever you need in your life, you can get it. Apa yang kamu mau dalam hidup kamu, kamu bisa dapat. If you seek, you pray and fast, you believe, you will get it. Kalau kamu puasa dan kamu percaya kamu akan dapat itu, kamu pasti akan dapat. Itu sedikit sebanyak lah. Nah, itu sedikit sebanyak kebaikan puasa yang dia pernah alami. Jadi mungkin yang lain. Nah, jadi yang ku dapat begini, darah Tuhan Yesus itu tercurah dari kepala, itu sebenarnya cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita ya supaya betul-betul diperciki oleh darah Yesus. Jadi tidak mempunyai syahwat buruk, termasuk juga itu terhadap orang-orang dengan pikiran kita sendiri. Tapi pikiran kita pikiran Kristus. Jadi saya pun memasukkan beliau begini, karena saya lihat saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Matthew pada waktu kita ada mengenai bahwa dia itu Nabiah. Itu yang saya ingat pasti sama Ibu Nova. Satu lagi saya tanya-tanya, sebenarnya ada juga kurasa yang lain, tapi karena kebetulan di situ hacker kemarin mengeluarkan kita, jadi terhilang semua. Nah, jadi makanya yang saya ingat cuma 2 orang lah, termasuk yang keluar kemarin itu. Jadi saya begini, ada pikiran saya sama seperti tadi, bisa saja karena ada ragi di suatu tempat itu kan mempengaruhi yang lain, sama seperti kekalahan orang Israel. Sebenarnya bukan mereka yang mati itu, pasukan-pasukan yang meninggal itu, yang tewas itu, bukan itu yang berbuat dosa. Dia yang berbuat dosa tapi dia tetap hidup. Nah, jadi bisa saja di satu tempat ada ragi itu, ada pintu terbuka, sehingga yang lain jadi mati imannya, gugur imannya. Nah, jadi bisa seperti itu. Makanya Tuhan Yesus membuat teladan, dia menguduskan dirinya untuk murid-muridnya. Jadi ini puji Tuhan, Tuhan sudah singkapkan ada sesuatu yang tidak beres. Jadi ketika ibu-ibu menyampaikan itu, saya, pas yang saya dapat itu. Nah, karena kadang ya bagi saya lampunya roh itu kan, hati manusia itu adalah pelita Tuhan. Nah, jadi ke situ ada ke roh kita itu Tuhan ada tanda-tanda. Makanya saya tidak kasih hati sepenuhnya, tapi di ruangan itu ini jadi berbicara ke sana ya, ini lebih spesifik kita sekarang bicara karena ini penting juga. Kenapa? Ini menyangkut kekudusan kita dan ketaatan kita kepada Roh Kudus. Iya. Karena kita tidak boleh terikat dengan siapapun, apalagi keluarga pun sudah dituarkan. Bahkan nyawa kita nggak boleh kita kasih, nyawa kita sendiri kalau mengikut Yesus ini mau ke surga. Ya, jadi kita tidak boleh terikat dengan siapapun kecuali kepada Yesus. Dan siapa yang Tuhan inginkan kita terikat? Sama seperti saya, istri. Itu pernikahan kami memang bukan karena manusia lagi, bukan karena hipnotis atau bukan cinta lokasi, enggak. Memang betul-betul dari Tuhan. Jadi itu sebabnya, dan itu sudah teruji ketika kami ada masalah. Ya, ibu atau pokoknya kami sudah Tuhan ujilah mengenai itu. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi saya pun dulu begitu mengenai pikiran saya ini, dari situ Tuhan bebaskan. Makanya mungkin itu juga makanya Roh Kudus di dalam ibu itu selalu memperhatikan bahwa saya itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah ini. Karena memang itu sudah Tuhan bersihkan. Karena saya sudah Tuhan latih di sana. Ya, mengampuni. Apapun, siapapun harus kita ampuni.
ya, sedikit saja dosa, termasuk yang ya siapapun dia. Tuhan Yesus bilang, ya, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, Bapamu yang di surga juga akan berbuat seperti itu. Nah, artinya kembali juga kita jadi orang hukuman. Nah, jadi itu terutama, dan itu 2 puasa bisa, dengan 2 puasa bisa. Nah, itu termasuk itu. Ya, jadi yang saya pelajari itu mahkota duri itu menyucikan pikiran kita, menguduskan pikiran kita. Tidak boleh lagi berpikir seperti manusia kita ini. Ya, harus seperti Kristus lah. Musuh pun dikasihi. Ya, apalagi masih saudara seiman yang tersesat, makanya perlu kita tegur. Ya, kita berhak itu sesuai otoritas firman Tuhan. Kalau ada saudara kita tersesat, coba serius kita bawa dalam 2 puasa, dapatkan dari Tuhan, tegur dia 4 mata. Tidak bertobat, bawa lagi 2-3 saksi, begitu. Itu aturan firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki pikiran seperti itu. Nah, jadi bagi saya, kenapa saya masukkan itu, karena memang di hati saya dan terbukti. Ini hari ini kurasa Pak Matthew sampaikan itu di Japri saya, bahwa memang dia adalah anaknya Tuhan Yesus juga. Ya, jadi ini mumpung masih zaman kasih karunia, hanya beliau, ibunda itu, hanya ya mungkin karena pemimpinnya selama ini, karena trauma-trauma, walaupun dia sampaikan itu di gereja mereka, tapi tidak didengar, itu bisa saja mempengaruhi kehidupannya. Jadi barangkali ya di pelayanan ini karena ada Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus yang menyingkapkan itu. Nah, dan di sini juga dia bisa diterima, didengarkan, dia akan dipulihkan. Itu makanya saya masukkan. Dan terbukti, tadi saya ulang lagi, itu ada di Japri Pak Matthew, bahwa Tuhan berbicara, memang Tuhan masih berurusan dengan ibunda itu. Iya. Jadi kita tidak bisa, kalau Tuhan masih berurusan, nggak boleh kita singkirkan. Nah, jadi ada satu contoh begini, ada satu klien kami baru-baru ini, kalau di hati saya sudah putus dia, karena nampak itu roh kita itu sama seperti kandungan apa yang melonjak, kandungannya Elizabeth waktu Yohanes di dalam kandungan, ketika Maria saat mengandung Yesus menyapa Elizabeth. Nah, jadi ada kontaknya. Jadi ini dengan orang ini sepertinya tidak kontak. Nah, kenapa hati saya berduka cita sekali dengan orang ini, ya. Dan ternyata, ya, dia sudah menduka citakan Roh Kudus, ya. Tapi datang istri, kita kunjungilah dulu dia, katanya. Apa-apalah dikunjungi. Itulah karena saya juga, ya, secara manusia saya kasihan kan begitu. Kalau Tuhan, kamu seperti kawan saya juga ada pendeta. Ya, gereja mereka luar biasa. Udah lama dilatih Roh Kudus. Jadi mau datang, karena jauh tempat gembalanya ini, mau datang pun gembalanya di situ atau tidak datang, ibadah tetap luar biasa. Kenapa? Karena yang memimpin di situ adalah Roh Kudus, ya, bukan manusia. Nah, jadi dia bersaksi. Ada kadang seseorang, udah Tuhan kasih tunjuk, itu anakku nggak usah lagi layani, udah cukup anakku. Nah, seperti itulah mungkin yang saya dapatkan ini. Ya, jadi di hati saya masih ada mereka, walaupun kesalahan, karena saya belum mengenal mereka, kecuali ya kalau sudah selesai di tangan saya, sama seperti tadi, di hati saya sudah selesai dia. Ada 2 orang ini baru-baru ini. Yang pertama ini begini, udah berduka cita kali lah Roh Kudus dalam hati saya. Nah, kenapa? Kalau saya ingat dia berduka cita kali saya, ya sepertinya saya ditolak gitu. Saya udah rasakan, walaupun dia tidak bilang, saya nggak datang lagi, nggak gitu. Dia bilang itu. Nah, tetapi ibu bilang begini, kita kunjungilah Ibu Sianu itu. Kaulah, kalau memang tergerak hatimu, kalau saya nggak ada lagi, bilang. Karena gerak Tuhan. Karena kalau nggak Tuhan menggerakkan, nggak bisa kita buat apa-apa. Iya, jadi ngapain saya capek-capek? Saya sudah dilatih Tuhan masalah seperti ini. Nah, tapi karena rasa belas kasihan, saya merasa juga, ya, kalau saya pun umpamanya
artinya tersesat, tetap ya maunya ada juga mengunjungi saya. Karena tahu saya pikiran saya tersesat. Nah, jadi saya izinkanlah ibu. Jadi saya turunkan aja dia di sudut jalan itu, bukan lagi lintas dari depan rumah jemaat ini, ya. Nah, tapi kami pergi ke suatu tempat, di situ saya istirahat, ya, daripada capek-capek. Karena memang Tuhan tidak menyuruh kita capek-capek, enggak. Ya. Jadi sesudah ibu ini selesai, diteleponlah kami. Ya, saya kan udah siap, udah. Ya. Baru saya jemput lagi lah, naik ke mobil, baru ceritalah ibu ini sudah ditolak. Jadi saya juga dapat ngapain kita capek-capek, memang sudah ditolak, tapi ya begitulah. Jadi gak ada guna sebenarnya kita kalau sudah Roh Kudus, ya karena Roh Kudus itulah pribadi yang hakiki dari Bapa dan Yesus itu, ya pribadi Bapa dan Yesus itu. Kalau dia juga sudah tidak suka lagi dengan orang itu, gimana mau kita buat? Dia sudah dia tolak. Nah, sama seperti ibu lah. Nah, cuman ibu mungkin ya karena hanya pikiran aja, mungkin karena terluka tidak enak. Nah, jadi disitulah perlu Roh Kudus itu ya atau apa darah Yesus itu di pikiran kita. Jadi kita harus berpikir seperti Kristus lah, jangan lagi terbawa perasaan kita. Ya, karena memang maaf ya, ibu-ibu sering terbawa perasaan. Jadi saya pun sudah alamilah seperti itu. Ketika ada masalah dengan seorang pendeta, saya terus dilecehkan, sampai suatu saat saya memang marah saya bukan karena pribadi saya, enggak. Karena banyak orang sudah tersandung. Dia nggak remeh semua kawan-kawan pendeta yang lain. Pendeta yang lain nggak berani negornya. Nah, kita doakan itu aja. Nah, tapi saya ingat firman Tuhan, barang siapa kukasih dia kuhajar dan kutegur, begitu. Jadi harus ditegur, bukan cuma didoakan. Jadi saya yang berani pada waktu itu, ini karena bapak saya pun sudah tersandung, beberapa orang pendeta juga sudah tersandung dia buat. Padahal dia bilang dia pendeta. Jadi yang paling apanya waktu saya berdoa masih dia ribut. Dia salah menghakimi saya, salah menilai saya. Padahal saya berdoa di situ bukan karena malas melayani, karena pada waktu itu akan ada acara peletakan batu pertama. Ketua umum atau pendeta pusat kami datang. Jadi harus cepat-cepat bangun untuk motong daging, gaya ada daging untuk dimasak. Jadi dia salah menilai saya. Udah parah ini kawan ini. Ini perlu ditegur ini. Ya, jadi di situ mulai amarah saya. Jadi akibat itu saya tidak bisa berdoa. Walaupun udah kalau di mulut udah saling mengampuni, tapi ketika berdoa nggak ada, kayaknya tertuduh. Jadi dari itulah Roh Kudus mengingatkan Imamat 16. Artinya lewat 2 puasa, kalau kita meradakan di berpuasa, kita ditahirkan dari segala dosa kita. Jadi segala dosa itu termasuk dosa tidak mengampuni, tidak bisa menerima orang lain. So ada dalam mesyuarat persidangan, I bring the file, saya bawa file, bagi dekat angels kan, malaikat letak file depan semua Tuhan dekat Yesus. Tuhan Yesus. Nama pertama yang keluar dekat sana, saya tidak tahu macam mana nak explain, because I don't know what is going on. Dia tidak tahu bagaimana untuk terangkan apa sebenarnya file itu, apa yang dia nampak file itu nama dia. And then Itu dari sana. Matthew bilang ini ada sesuatu yang Tuhan buat mengikut rencana dia. So I start rasa memang ini rencana Tuhan, so I just obey God. Jadi disebabkan itulah dia percaya ini rencana Tuhan. Jadi kami pun terus tidak membalik lagi, terus dengan rencana Tuhan, ikut apa yang Tuhan rencanakan. Semua jalan terbuka. Semua jalan terbuka untuk kami. Dengan grup ini pun kami langsung tidak ada apa-apa pemikiran ya. Kami ingat laluan, kami bilang sudahlah cukuplah, kita buat prophetic channelnya, kita fokus Jesus. I believe it is a plan of God. Dan Matthew cakap ini dia percaya ini rencana Tuhan. I believe. Itu aja yang mau kami sampaikan sama ibu, jangan terlalu merasa didesak. Makanya ini juga jadi pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi itu semua Tuhan izinkan. Dan kalau kita hadapi bersama Roh Kudus, ini akan menjadi suatu pengalaman berharga, harta yang paling berharga. Ya, karena kita mau Tuhan bentuk kita semua. Ya, masalah ini. Kecilkan. Jadi jangan merasa ibu tertekan. Tetap aja memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan pimpin. Asal berserah penuh saja kepada Tuhan. Ya, baru satu lagi tadi saya diingatkan dengan apa yang disampaikan Ibu Victory begini.
Ini bukan mencampuri, kata Ibu tadi. Jadi sebenarnya inilah yang ragi-ragi yang keluar. Maaf Bu ya, ini perlu kita biar kedepannya kita bisa semakin gampang Tuhan pimpin nanti. Nah, jadi kita itu harus siap dicampuri saudara seiman, karena memang kita satu tubuh, dan di dalam perjanjian itu ada itu. Masing-masing kita bisa campur tangan. Dunia ini yang bilang nggak boleh mencampuri urusan mereka. Urus urusanmu, urus urusanku. Nah, itu orang dunia. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita terikat perjanjian bahwa semua kita harus bisa saling di dalam. Makanya dikatakan di Filipi 2 itu, dalam Tuhan ada teguran, ada apa? Ada nasihat, ada kasih mesra. Kita harus siap untuk itu. Nah, gitu Bu. Jadi makanya kita perlu di sini sharing semuanya. Ya, curah kesemua apa yang masing-masing dapatkan. Bantu saya pun, saya sangat siap. Ya, iya, karena saya sangat terbuka. Orang yang mau ke surga itu harus terbuka. Saya baru-baru ini mau digoda setan lah. Tapi lewat guru sekolah minggu dia dapat mimpi, lalu disampaikan full timer kita sesudah pulang dari pelayanan. Ya, saya sadar. Iya, saya sadar. Ya, itulah kebaikan Roh Kudus itu. Nah, itu perlu saya apakan sama kita. Saya pribadi pun siap ditegur. Apa-apa dapat Bapak Ibu, ya. Makanya saya sangat berharap dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Tuhan, pertemukan. Ya. Ini suatu berkat yang luar biasa bagi saya. Kita bisa bertemu dengan Pak Matthew dan Ibu Mary. Ya. Ini tangan Tuhan yang luar biasa nih. Ya, karena kadang cara kita itu harus menuju suatu tempat, harus Tuhan pimpin dari sini ke sini ke sini ke sini, dan harus lewat garda. Itu pun ya seperti itu. Iya, jadi seperti itu dia. Jadi terbukalah kita kepada Roh Kudus, dan saya percaya ya, karena saya memang sudah dapatkan itu dari awal saya masuk ya di grup kita itu, dan bukan untuk meninggalkan ya, bukan ya. Pak Bambang. Bisa gitu Bu, saya cross. Bambang, shalom. Ya, ya. Shalom. Welcome to the club. Ya, shalom. Jadi Shalom. Kita menyesuaikan kepada kehendak Roh Kudus, karena Roh Kudus pegang otoritas di dalam ruangan ini. Amin. Roh Kudus pegang otoritas. Jika Ibu Bapak merasa lelah, diizinkan untuk live lebih dahulu, karena tidak ada paksaan. Ciri daripada Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Ciri daripada Roh Kudus itu menyadarkan akan kesalahan kita. Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jika kita menjadi tersadar akan dosa, itu satu ciri bahwa Roh Kudus sedang hadir di dalam hati kita. Jika mata kita tidak kuat melihat komputer, menurut pendapat saya, jika kita memejamkan mata atau kadang saya juga sedikit, saya pernah tertidur dalam Zoom karena terlalu lelah, akan tetapi saya belum berani untuk membatasi waktu saya sendiri secara pribadi, sebab menurut teori Albert Einstein, dia bilang teori relativitas ya, teori relativity, waktu itu berbeda antara satu pribadi dengan pribadi lain. 3 jam di atas kompor panas sama 3 jam
di dalam ruangan ber-AC itu rasanya tidak sama begitu. Begitu Bapak Ibu, saya senang sekali. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Oke, jadi gimana Bapak Matthew dan Ibu? Ya, first time dengar Pak Bambang. Matthew baru first time mendengar pertama kali Pak Bambang Sebab kita di sini, bicara. sebab kita di sini seperti satu keluarga berkongsi-kongsi masalah. Inilah pelayanan Roh Kudus. Ya, kami senang. Kami senang sebenarnya di sini. Kami tidak pernah rasa siapa-siapa di sini asing ya. Semua macam satu keluarga Satu dalam keluarga. Kristus. Sama-sama Amin. ingin menuju pergi ke naik pesawat pergi ke surga sama Tuhan Yesus, jumpa Tuhan Yesus. Jadi kami bersyukur semua ada di sini. Kami betul-betul senang, kami gembira juga. Sebab kami mula-mula juga pikir nggak ada apa-apa. Kami sedih juga. Aduh, nggak ada apa-apa ibadah ini, mana lagi mau pergi ini. Kami pikirin juga laluan tidak tahu yang Tuhan rencanakan begini ya. Kalau bukan Kami syukurlah rencana Tuhan memang luar biasa. Kita tidak pernah pikir, tapi Tuhan buat yang baik untuk kita. Jadi kami sangat terima kasih. Saya senang melihat putrinya Pak Matthew dan Ibu Mary mengintip dari celah-celah belakang kursi. Saya senang sekali. Iya. Itu karena titipan Tuhan, anak-anak surgawi, anak-anak ilahi itu, Pak. Kalau dia mengintip jangan dilarang. Itu saya suka sekali melihat wajahnya anak kecil itu. Ya. Amin, amin. Kesaksian sedikit itu. Semester ini kan harusnya kan sudah mengajar lewat secara langsung ya. Yeah. Tetapi ya semacam terjadi mujizat kecil lah begitu ya. Saya tuh ditaruh di satu ruangan kelas. Tiba-tiba ruangan kelas itu tahu-tahu sudah digunakan oleh eksekutif mahasiswa sehingga saya 2 kali tidak mendapat ruangan sehingga saya mau terpaksa mengajar pakai Zoom meeting begitu. Nah itu ya tidak disengaja karena di dalam ruangan itu saya sebenarnya agak rasa takut sedikit karena itu gedung itu ada teralis besi begitu ya. Saya itu kadang tidak nyaman bekerja di dalam gedung yang berteralis besi begitu. Nah, akhirnya diperbolehkan oleh Zoom ya, puji Tuhan. Puji Tuhan itu kemurahan Tuhan. Demikian. Oke. Terima kasih, Pak. Ibu Romawati, ada apa-apa mau di ngomong? Shalom. Ya, shalom Bu. Ya, shalom Bunda Mary. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak. Ini kan suami saya. Ya, saya bersyukur kerinduan saya di sini. Selama ini kerinduan saya mengenal Roh Kudus. Ingin mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi Roh Kudus. Terus Roh Kudus maunya dalam hidup saya itu untuk melakukan hal apa. Dan saya rindu memiliki kepekaan kepada Roh Kudus agar apa yang saya lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Kerinduan saya itu agar saya tidak tersesat, itu saja Bapak. Terima kasih, mohon bimbingannya. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi pertama ya, kerinduan saya juga. Ya, kerinduan saya juga ketika Tuhan itu merindukan hal apa yang harus saya lakukan. Cuman selama ini saya ketika berdoa di rumah dengan suami itu rindu melayani keluarga dan jiwa-jiwa yang lain. Tapi ketika mau melangkah itu
kerinduan saya ada Roh Kudus yang menuntun agar tidak gagal ketika menginjili, memberitakan Injil keselamatan Tuhan atas jiwa-jiwa. Itu saja. Ibu, Terima kasih. Shalom. mau nanya Bu, Ibu sudah baptis Roh Kudus ya? Sudah Bapak, tapi tidak mengalami itu, tidak mengalami basaroh begitu. Oh, iya ya. Yang ada dalam hati saya begini Bu, tapi itu memang tertulis di Alkitab. Orang-orang luar mengetahui jiwa-jiwa yang dilayani atau yang mendengarkan Injil itu penuh Roh Kudus, yaitu ketika rasul-rasul mendengar mereka berbahasa baru. Di Kisah Rasul pasal 2 pun begitu, ketika pertama Roh Kudus dicurahkan, ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 10, nanti Ibu baca, boleh dicatat dulu, Kisah Para Rasul 10, itu pertama orang di luar Yahudi mendengarkan Injil dari Rasul Petrus. Nah, jadi orang-orang yang menyertai Petrus itu tahu bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang bukan Yahudi. Ketika mereka mendengar mereka orang bukan Yahudi itu berbahasa roh. Baru di Kisah Rasul 19 juga begitu. Ketika Rasul Paulus bertemu dengan orang percaya di Efesus. Nah, itulah gereja Efesus. Nah, jadi saya yakin peringatan Tuhan juga kepada gereja Efesus di Kitab Wahyu termasuk juga mengenai itu. Kasih mula-mula. Jadi itulah pertama kali mereka jumpa dengan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Paulus bertanya, sudahkah kamu dibaptis sesudah kamu kamu menerima Roh Kudus sesudah percaya? Ini pertanyaannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, selanjutnya ya dijelaskan bahwa ditanya lagi, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, jadi itu baptisan Yohanes itu beda dengan baptisan Roh Kudus, seperti yang disampaikan ada baru-baru ini rekan hamba Tuhan juga di dalam Garda. Ya, katanya sama itu, enggak. Karena Alkitab juga membedakan itu. Jadi baptisan air itu tanda pertobatan. Nah, kemudian kita harus dibaptis lagi karena itu bisa kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, dia sudah, artinya secara manusia dia sudah bertobat dan percaya Injil karena sudah dilengkapi dia firman Tuhan oleh ibu roh jasmaniahnya. Makanya umur 12 tahun dia sudah hebat bertanya jawab, ya. Hikmatnya sudah luar biasa, ya. Dengan orang Yahudi, ya, di Taurat di Bait Suci. Tetapi umur 30 tahun dia baru dibaptis. Nah, dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi beda baptisan air atau baptisan Islam itu baptisan pertobatan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dan ini kitabnya Roh Kudus. Nah, mereka yang dibaptis Roh Kudus itu berbahasa baru. Nah, itulah yang disampaikan oleh oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Tanda ini akan menyertai orang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sudah selamat, sudah memiliki kuasa, tidak harus penuh Roh Kudus dulu. Sama itu seperti gambarannya di Perjanjian Lama, ketika orang-orang yang membunuh, baik itu sengaja atau tidak sengaja, itu lambang daripada berdosa, mereka lari kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, dan memegang tanduk mezbah korban bakaran itu, dia tidak boleh lagi asal-asal dihukum atau dibalas dendam. Sampai perkaranya diadili.
Jadi ada keselamatan ketika kita bertobat dan percaya Injil. Sudah kita memiliki kuasa mengusir setan, mengalahkan musuh itu. Musuh tidak bisa lagi lawan kita, atau musuh itu tidak bisa lagi menjamah kita. Nah, makanya tanda pertama sesudah bertobat dan percaya Injil, mereka mengusir setan-setan demi nama. Belum tidak harus penuh Roh Kudus dulu berbahasa roh. Tetapi tanda selanjutnya, ya, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, jadi ada 3 saksi di Kisah Para Rasul, yaitu murid yang pertama, baru kemudian Kisah Para Rasul 10, yaitu orang di luar Yahudi yang pertama mendengar Injil, kemudian gereja Efesus juga, ya, orang di luar Yahudi juga ini. Nah, jadi beda baptisan air atau baptisan pertobatan dengan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu, ya, pastinya dia sudah baptisan Roh Kudus, yaitu ketika mereka berbahasa roh. Nah, di ayat 6 dikatakan, sudah dijelaskan, ya, Paulus berkata, ya, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, jadi itu tanda baptisan Roh Kudus, Bu. Bahasa roh atau bahasa yang baru lah. Itu tanda kedua yang dibilang Tuhan Yesus di di Matius 16 ini. Nah, jadi dari awal ketika kita sudah memang ada pertobatan, mau mengikut Yesus sungguh-sungguh, nah, sudah ada kita kuasa. Iblis tidak boleh lagi asal sembarangan menjamah kita. Nah, lalu selanjutnya harus baptis air, baru kemudian baptis Roh Kudus, baru selanjutnya dipimpin Roh Kudus. Nah, jadi tandanya berbahasa roh. Itu makanya saya tanya tadi apakah sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tandanya itu paling tidak bolehlah saya bilang, ya, penuh Roh Kudus. Karena memang orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus, tapi belum penuh Roh Kudus. Jadi kita perlu penuh Roh Kudus. Nah, jadi tinggal minta aja, Bu. Ya. Nah, masalah seperti kesaksian Pak Mityu tadi, ya, mungkin karena Bapak itu menolak Roh Kudus atau bahasa roh itu, mungkin awalnya dia tidak membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus, seperti kebanyakan orang, ya. Jangan dulu orang luar, ya, orang tidak percaya. Orang Kristen banyak anti dengan bahasa roh ini, banyak. Jadi, ya, karena itulah digambarkan banyak merpati-merpati, ya, itu termasuk karunia. Jadi, tapi bapak itu dalam mimpi itu menutup pintu rumahnya, biar jangan masuk merpati itu. Nah, merpati surga itu yaitu Roh Kudus. Nah, jadi ketika dia kerjakan itu, beliau kerjakan itu, dia nggak sejahtera. Nah, jadi makanya damai sejahtera ini juga suatu pertanda, ya, pertanda itu dari Roh Kudus. Nah, karena ditolak Roh Kudus itu akhirnya nggak sejahtera, Bapak itu akhirnya terbukalah kepada Roh Kudus. Nah, sesudah baptisan Roh Kudus itu haleluya, 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 terus dari situ terus berbahasa asing. Nah, itu dia rata-rata seperti itu sekarang ini. Jadi itulah tanda kedua orang percaya itu, Bu. Berbahasa yang baru bagi mereka. Jadi bahasa yang belum pernah kita baca. Dan itu sudah dituliskan 3 saksi, sudah cukup. Luar biasa Tuhan kita. 3 saksi dia di kisah 2, kisah 10, kisah 19. Mereka yang dibaptis Roh Kudus itu, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa. Jadi tinggal Ibu buka hati dan rindu, Ibu minta saja. Banyaklah berdoa, baca Alkitab. Nah, gini, satu Roh Kudus itu namanya pun Roh Kudus, Roh yang kudus. Jadi itu tidak bisa masuk kepada orang berdosa. Makanya sebelum Yesus pembaptis Roh Kudus dan pembaptis api itu datang, ya, harus dikirim dulu Yohanes Pembaptis, ya, yaitu yang mengerjakan pengampunan dosa. Dengan apa? Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi sebelum orang menerima baptisan Roh Kudus dari Yesus, makanya dia harus berhadapan dulu dengan Yohanes Pembaptis. Kira-kira seperti itu. Jadi harus diterima dulu baptisan air, baptisan pertobatan, baptisan pengampunan dosa. Baru bisa Yesus datang menyusul
ya, kemudian membaptis ibu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu dia, Bu. Jadi tinggal rindu dan ibu tambahlah jam-jam doa ibu penyembahan. Dibuatlah, kita masing-masing buatlah kebaktian keluarga, karena gereja itulah diri kita, dimulai dari diri kita pribadi, kemudian keluarga. Nah, kedepannya mungkin ya seperti yang sudah dibuatkan, akan nama Yesus juga akan dihapus itu nanti dari internet semua. Jadi gereja pun ibadah juga nggak bisa lagi nanti. Saya lupa kemarin, Bu, nanya dulu, Bapak dari suku apa? Shalom, Pak. Selamat malam, shalom. Saya dari Manado. Oh, Manado, orang Manado, Pak ya. Ya, Tuhan berkati. Dia tinggal di mana, Pak? Dan Ibu? Kalau kami sekarang tinggal di Nabire, Papua. Oh iya, di Papua ya, luar biasa Papua. Ada duta dari Papua ini. Apa tugas, Pak? Iya, kalau istri saya orang Madura. Oh, luar biasa ya. Ya. Apa Ya. tugasnya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, di Papua? Saya sekarang ini tukang bangunan, Pak. Iya, Pak. Kerja bangunan. Ibu, sehari-hari apa, Pak? Ibu rumah tangga saja Bapak di rumah. Oh iya, Bu ya. Ya, jadi bisa banyak berdoa untuk menopang suami dan anak-anak, Bu ya. Amin. Nah, kemarin kalau nggak salah ada Ibu menderita apa, penyakit? Ya, yang di mata. Udah berapa lama, Bu? Mata sebelah kiri ini sudah dari 2009. Ketika Gejalanya saya gimana, Mas? pertamanya itu saya sakit di guna-guna orang, Bapak. Di guna-guna orang itu katanya yang obati saya dukunnya. Dulu sebelum saya bertobat, dukun itu bilang ada 49 dukun yang bikin saya. Sehingga saya mengalami kecacatan itu. Awalnya saya tidak begitu, tidak berkedip-kedip, normal gitu, Bapak. Ya, bolehlah memang. Ya. Tapi di sini berkat doa puasa juga, Bu. Karena begini, secara ilmu kesehatan ya saya sampaikan dulu. Dari ilmu kesehatan, biasanya, tapi sebelum saya lanjutkan, Ibu ada apa, gejala stroke gitu? Kalau dulu pernah ketika saya diserang sama dukun itu, tulang ruas saya, tulang ekor sampai tulang belakang, 4 ruas itu bengkok, Bapak. Tapi sekarang sudah pulih, cuma yang mata ini kadang dia pulih, kadang dia kambuh begitu. Oke, puji Tuhan, Bu. Jadi gini, Bu. Pemulihan tubuh kita kalau secara kedokteran ya, saya bicara dulu, makanya memang berkaitan juga dengan puasa. Jadi setiap tubuh kita ini ditopang oleh apa, nutrisi lah, ya, sari-sari maka apa itu, vitamin-vitamin ya gitu. Kemudian yang bawah itu yang memperbaharui sel-sel kita, supaya jangan rusak atau sakit. Nah, jadi itu dikerjakan oleh darah. Darahlah yang membawa oksigen, darahlah yang membawa apa, nutrisari makanan itu ya, sari-sari makanan itu. Nah, jadi supaya sel-sel kita itu yang rusak diganti sel-sel itu semua. Jadi makanya kenapa perlu puasa, Bu? Karena ketika orang makan terus, ya, maka darah itu tadi yang seharusnya bekerja membawa oksigen ya supaya sehat tubuh kita dan juga sari-sari makanan itu ya. Nah, mereka lebih terkonsentrasi dia di lambung untuk menggiling makanan itu. Nah, makanya orang yang baru siap makan itu ya, kenapa ngantuk? Mau tidur karena darah sudah berkurang di otak. Nah, karena darah lebih terkonsentrasi di lambung, di perut untuk menggiling makanan. Jadi kuranglah pasokan
udara, karena darah yang membawa udara itu ke otak supaya segar gitu. Akhirnya itu makanya ada efek ngantuk sesudah makan. Nah, jadi ketika kita puasa, maka darah itu tidak lagi banyak terkonsentrasi di perut, lambung. Nah, dia akan bekerja, membereskan semua, membersihkan lemak-lemak, ya, kolesterol, kafein dari kopi, apalagi garam, ya, penumpukan garam karena dari makanan itu. Nah, jadi makanya kadang di kepala juga agak sakit ketika kita berdoa puasa. Nah, itu sebenarnya karena sedang bekerja itu dan makanya dua puasa juga adalah perintah Tuhan, dan seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo atau kitab Amsal. Nah, firman itu adalah kehidupan bagi yang menemukannya, kesehatan bagi tubuhnya, kesembuhan, ya. Dan juga mengenai tulang-tulangnya katanya. Jadi karena perintah dua puasa itu perintah Tuhan, maka kalau kita kerjakan itu juga akan menyehatkan tubuh kita. Ibu udah pernah berpuasa atau sekarang sedang berpuasa, ikut puasa, Bu? Iya, ikut puasa, Bapak. Nah, kalau sebelumnya juga saya selalu berpuasa sendirian. Tapi puasanya itu tidak 24 jam, cuma 18 jam. Tapi sekarang ini yang kemarin waktu dibentuk puasa, saya ikut puasa sampai hari ini juga tetap puasa, Pak. Oh, iya, Bu. Pasti ada berkatnya nanti untuk kesehatan Ibu. Berguna. Amin. Iya, saya jarang berkeringat karena pekerjaan Tuhan ini entengnya sebenarnya. Makanya dikatakan belajar daripada. Jadi nggak kerja keras. Karena kutuk dosa itu kerja keras. Tapi kita sudah datang kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita banyak duduk di kaki Tuhan nggak sulit berkat itu. Berkat itu sendiri yang datang. Nah, jadi kalau seandainya saya tidak Tuhan suruh puasa kemarin itu, karena dari kecil agak cukuplah kehidupan kami, ya terus sering makan, apalagi jaga warung, ya kadang bikin mie instan gini, gorenglah telur, minum ini itu, ya padahal nggak pernah keringat. Jadi seandainya nggak berpuasa Tuhan suruh kemarin, saya saja stroke. Nah, makanya saya senang kali ketika ada lagi suara Tuhan untuk berpuasa sekarang. Sebelum itu udah saya bilang sama istri ini, kayaknya perlu puasa ini, kayaknya udah berat badan saya ini, lagian ini masalah di depan ini sangat genting ini, berbahaya sudah yang mau dihadapi di depan. Perlu dua puasa. Siapa yang meneguhkan saya biar saya keluar dari pekerjaan dan dua puasa? Nah, itu di hati saya. Jadi saya bersyukur, saya senang ketika datang petunjuk oleh Pak Met untuk berpuasa. Lanjutkan aja, karena begini, bukan nggak bisa sembuh, Bu, ya, bisa saja nanti kita bisa berdoa, ya, nanti juga Pak Met bisa bantu apa kata Tuhan. Nah, jadi hanya saya lihat sekarang ini karena waktunya sudah sangat singkat, kita Tuhan latih untuk beriman, iya, tidak bergantung kepada orang lain. Kalaupun ada kita di grup ini semua. Ya, Tuhan persatukan di sini. Kami cuma membantu imannya Ibu. Tapi Tuhan mau Ibu lebih mengandalkan iman Ibu. Ya, Ibu percaya bahwa itu tidak perlu Ibu derita karena Yesus sudah memikul itu. Ibaratnya kita kalau mau ke pajak, ada kopi kita mau kita tolak, kita jual, ya, satu karung pupuk urea itu kan. Nah, ketika kita naik ke motor, nggak perlu lagi kita pikul itu. Ya, karena mobil itu memikulnya. Nah, jadi Alkitab bilang, ini firman Tuhan yang kekal, dan itu dasar kesembuhan. Kristus telah memikul segala penyakit kita, menanggung segala penyakit kita, dan memikul kelemahan kita di dalam tubuhnya. Itu dasar. Jadi kita harus lihat itu. Kita tidak perlu sakit. Ngapain kita perlu sakit lagi? Yesus sudah kesakitan membawa penyakit kita. Nah, itu satu. Jadi ketika kita percaya bahwa Kristus sudah menderita supaya kita sembuh, percaya dulu dalam hati, baru mengaku dengan mulut. Jadi bagaimana cara mengaku dengan mulut? Oleh bilu-bilu Yesus, saya sudah sembuh. Kau setan, penyakit stroke, kutuk, santet, ya, tenungan, aku patahkan dalam nama Yesus, tinggalkan saya. Jadi itu kita perkatakan. Kalau di medis itu
ada anjuran makan obat 3 kali sehari, kita buat juga seperti itu di dalam iman ini. Terus kita tengking itu, terus kita tengking dalam nama Yesus. Kita ucapkan, kita percaya dalam hati, karena harus percaya dulu dalam hati. Saya dulu begitu. Sesudah saya praktekkanlah itu, apa yang saya dengar itu, saya sembuh dari penyakit tanpa obat. Padahal kalau di perdukunan, kalau nggak pakai media HP itu, nggak ada mujizat kesembuhan. Nah, jadi saya praktekkan dulu lah. Ya. Jadi sesudah saya sembuh, barulah saya menginjil bersaksi-bersaksi. Dan Tuhan sembuhkan banyak jiwa-jiwa. Dan justru karena sembuhlah jiwa-jiwa, makanya berdiri pelayanan. Karena mereka minta supaya dibuka kebaktian di rumahnya. Nah, jadi ibu percaya dulu dalam hati, karena tahap iman itu begini. Percaya dalam hati, dibenarkan. Nah, jadi mengaku dengan mulut, baru diselamatkan. Jadi dua dia. Percaya dulu di dalam hati bahwa kita tidak perlu sakit. Kita percaya Yesus sudah menderita. Nggak perlu lagi kita menderita. Dia sudah dipikul semua penyakit kita. Luar dalam dia. Ya. Dipikulnya semua penyakit itu. Dan kelemahan. Lalu kita percaya dalam hati, baru ucapkan dengan mulut. Oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh. Hei iblis setan. Pergi ke bawa barang-barangmu. Dalam nama Yesus. Apalah penyakit kita. Penyakit stroke, penyakit ini. Dalam nama Yesus. Lalu kita juga bisa berkati, dalam nama Yesus aku berkati tubuh saya, jadilah sembuh, jadilah tahir dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Dalam nama Yesus. Jadi, jadilah seperti yang disampaikan juga di kitab Amsal itu. Ya, setiap orang memakan buah dari hasil perkataannya. Dan ada juga di hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu. Jadi kita diajari supaya bertumbuh dalam iman ini, supaya kita serupa dengan Yesus. Jadi Bapa di surga juga menjadikan yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Jadi kita, kalau kita sudah anak, karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diberi kuasa, Yohanes 1:12 itu, sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Tinggal kita praktek, bertindak dengan sesuai firman itu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit tinggalkan saya. Dalam nama Yesus, aku berkati tubuhku. Kehidupan dari surga, kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, saya tarik turun atas tubuh saya. Saya sembuh dalam nama Yesus, saya sehat dalam nama Yesus, tubuh saya pulih, tubuh saya sempurna dalam nama Yesus. Karena itu kehendak Tuhan. Jadi saya lihat sekarang ini ya, karena waktunya sudah singkat, Tuhan melatih anak-anaknya, artinya bertumbuh dalam iman. Ya, kita bisa menghadapi setiap setan. Jadi harus berimanlah. Karena tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi kami cuma mendukung aja dalam doa, Bu, ya. Kita akan bawa dalam doa. Ya.